Selamat malam warga jemaat GPIB dan para sahabat Night Call GPIB. Malam hari ini kembali berjumpa bersama dengan saya, Pendeta Siska Panambunan Lumenon, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Probolinggo. Malam hari ini kita akan bersaat teduh. Sebelum kita beristirahat, maka mari kita terlebih dahulu berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dari pagi hingga malam hari ini banyak hal yang kami kerjakan, dan semuanya bisa kami lakukan itu karena pertolongan Tuhan. Maka kami mengucap syukur. Rasa syukur kami bukan hanya dengan kata, tetapi kesediaan diri kami untuk mendengar Tuhan berbicara. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami akan kembali mendengar suara Tuhan. Dan kami mengimani apa yang tertulis di dalam Alkitab adalah perkataan-Mu. Kiranya Engkau melayakkan kami dan kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk dapat mengerti dan memahami teks Alkitab yang akan kami baca. Berbicaralah ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Ester, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22, firman Tuhan menyatakan, pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasuerus dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengarannya di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul memukan itu. Dikirimkanlah oleh kerajaan tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, segambar dan serupa dengan dirinya, tentu ada tujuan dan maksudnya. Manusia seringkali disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup seorang diri. Manusia butuh sesamanya. Maka ketika manusia menyadari bahwa dirinya adalah makhluk sosial, tentu ia akan menghormati, menghargai, bahkan menerima keberadaan sesamanya dengan segala keterbatasan yang ada pada diri sesamanya. Dalam relasi inilah yang harusnya terbangun di dalam kehidupan antar manusia. Maka saat ini ketika kita membaca kitab Ester yang merupakan bagian dari cerita tentang Raja Ahasuerus dan Ratu Wasti, kita kembali diperlihatkan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Raja Ahasuerus yang tidak dapat menghormati, menghargai, bahkan menerima Ratu Wasti. Raja Ahasuerus adalah anak Raja Darius yang memerintah di Persia, dan ia memiliki seorang istri, yaitu Ratu Wasti. Wasti memiliki kecantikan yang luar biasa.
Karena raja memiliki istri yang sangat cantik, maka ia ingin memperkenalkan istrinya kepada para rakyat dan pembesar-pembesar kerajaan di Persia dan Media. Karena itu raja memerintahkan untuk Ratu Wasti bisa menjumpai dirinya dan memperkenalkan dirinya kepada para pembesar-pembesar yang hadir dalam undangan Raja Ahasuerus dan juga kepada rakyatnya. Tetapi Wasti tidak mau mengikuti apa yang dititahkan oleh raja. Maka teks yang kita baca merupakan dampak dari tindakan yang Wasti lakukan, dan tentunya memberikan dampak yang tidak baik bagi diri Wasti. Diperlihatkan kepada kita bahwa Raja Ahasuerus akan menggantikan posisi Wasti oleh perempuan lain yang dianggap lebih baik dari Wasti. Nah, kisah ini memperlihatkan kepada kita bagaimana tindakan seorang laki-laki yang tidak dapat menghargai dan menghormati serta mengasihi seorang perempuan, dan perempuan ini adalah istrinya. Dan tentunya memperlihatkan kepada kita bahwa seorang laki-laki yang punya kuasa dapat menguasai sang istri. Memang konteks saat itu laki-laki memegang peranan penting dan dapat melakukan apa saja terhadap seorang perempuan. Karena itu teks malam hari ini mau mengajarkan kita bersama. Yang pertama, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita sudah seharusnya dapat menghargai, menghormati, dan mengasihi sesama kita. Dan wujud dari penghormatan, penghargaan, dan mengasihi sesama kita, kita harus memberikan hak yang dimiliki oleh sesama kita. Dan bukan hanya memberikan hak, tetapi kita juga harus menghargai apa yang menjadi keputusan dari sesama kita atas haknya itu. Dan yang kedua, kita kembali juga diajarkan bahwa di dalam kehidupan bersama, kita benar-benar harus dapat memperlihatkan bagaimana kita menghargai dan menghormati serta mengasihi sesama itu dalam tindakan yang nyata, dimulai dari keluarga, relasi antara suami dan istri yang masing-masing saling membutuhkan. Tentunya ketika masing-masing saling membutuhkan, istri harus menghormati suami, suami juga harus mengasihi istri. Begitu juga dalam relasi antara orang tua dan anak. Dan bukan hanya berhenti di dalam kehidupan keluarga, tetapi juga di dalam kehidupan persekutuan dengan saudara seiman. Kita juga bisa menghargai dan menghormati, bahkan mengasihi saudara seiman kita yang mungkin berbeda dengan kita dalam artian cara berpikir, bertindak, bahkan dalam menyampaikan sesuatu dengan caranya. Sehingga ketika kita dapat menghargai, menghormati, dan mengasihi mereka, kita tidak akan mungkin melakukan tindakan-tindakan yang melukai hati mereka. Tetapi justru kita memberikan tempat yang terbaik kepada mereka. Sahabat GPIB, dimanapun saudara berada, dari apa yang kita baca dan kita renungkan malam hari ini, kita mau diajak untuk kembali menyadari akan keberadaan kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial dan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka di dalam menjalankan kehidupan ini, membangun relasi dengan sesama, janganlah kita memposisikan sesama sebagai objek, tetapi posisikan sesama kita sama seperti diri kita. Jika hal itu kita lakukan, maka kita akan menjadi teladan bagi sesama kita. Sekalipun mungkin kita diperlakukan dengan tidak baik, tetapi kita tetap memperlakukan sesama kita dengan baik.
Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan telah Tuhan lebih dulu lakukan untuk saudara dan saya. Maka sebagai bentuk syukur kita atas apa yang Tuhan lakukan terhadap diri saudara dan saya, itu nyata dalam relasi kita dengan sesama. Mari kita bersyukur kepada Allah ketika sepanjang hari ini kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, dan itu nyata dalam relasi kita dengan sesama. Jika kita sadar bahwa sepanjang hari ini ada hal-hal yang telah kita perbuat yang tidak memperlihatkan bahwa kita mengasihi dan menghargai sesama kita, maka sudah seharusnya kita memohon pengampunan dari Tuhan agar kita tetap memperoleh kasih dari Tuhan. Dan ketika kita telah memperoleh pengampunan dari Tuhan, maka janganlah kembali kita melakukan tindakan yang memperlihatkan bagaimana kita tidak menghargai dan mengasihi sesama. Tetapi kita harus menghargai dan mengasihi sesama sebagaimana Tuhan telah mengasihi dan menghargai kita sebagai ciptaannya yang paling mulia. Kiranya kasih dan damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menyapa kami melalui teks Alkitab. Dan kami kembali merefleksikannya dengan kehidupan kami. Ampuni kami jika kami tidak menyadari akan keberadaan kami sebagai makhluk sosial, dan itu tampak bagaimana kami memperlakukan sesama kami. Dan ketika kami telah disapa oleh Tuhan, maka jangan biarkan kami tetap hidup dengan manusia lama kami sehingga kami tidak dapat menghargai dan mengasihi sesama. Tetapi biarlah apa yang telah Tuhan berikan kepada kami itu juga kami nyatakan dalam kehidupan bersama dengan sesama kami. Jika sepanjang hari ini kami telah melakukan yang terbaik oleh Tuhan dan itu nyata sekali dalam relasi dengan sesama, maka kiranya Tuhan terus memberikan kemampuan bagi kami untuk selalu melakukan yang terbaik. Memang tidak mudah untuk melakukan yang terbaik, butuh pengorbanan. Dan ketika kami mau berkorban untuk melakukan yang terbaik, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan ketika kami bisa melakukannya itu karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan-Mu, dan malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan mau menjaga dan memelihara kami sehingga kami bisa beristirahat, dan kemudian kami juga Tuhan bangunkan di pagi hari dengan keadaan yang sehat. Kami datang kepadamu menyerahkan pengharapan-pengharapan kami. Dan kami sadar ada begitu banyak pergumulan yang boleh kami alami dan Tuhan izinkan semuanya tentu terjadi ada dalam kendali Tuhan. Maka biarlah kami tetap mengandalkan Engkau dan biarlah kami tetap memuliakan nama-Mu dalam pergumulan hidup yang boleh kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan dan dengarkanlah pengharapan ini. Amin. Demikian sapaan malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Hospelkes Merimbano Kompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu
pagar dari Pospelkes Merimbano La Tompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano La Tompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano La Tompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano La Tompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih.